Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Rohani dari kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Soleh. Soal yang pertama, menurut saudara, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jika iya, uraikan alasannya. Jika tidak, uraikan sebabnya. Secara umum, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Rakyat juga masih mengalami kesenjangan sosial dan ketidakmerataan penduduk serta pendidikan, sehingga rakyat masih kesusahan untuk berdemokrasi. Soal yang kedua, kenapa Pancasila disebut sebagai filsafat negara? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Soal yang ketiga, bagaimana cara membina kesadaran berkonstitusi di tingkat SD atau MI? Kehidupan dalam sekolah diibaratkan sama dengan kehidupan negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib dan atau panduan sekolah. Hal yang ketiga yaitu bagaimana cara membina kesadaran berkonstitusi di tingkat SD atau MI. Kehidupan sekolah diibaratkan dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan sekolah diatur melalui tata tertib atau panduan sekolah, sedangkan suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Untuk mendorong terwujudnya sadar berkonstitusi di lingkungan sekolah, guru dapat menjadikan pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan, menyajikan hasil-hasil kajian pasal Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Praktik warga negara diantaranya 1. Membuat poster tekad mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Jika negara mempunyai kewajiban, maka apa hak negara dari warganya? Uraikan dengan merujuk Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Soal nomor 5. Yang terakhir yaitu nomor 5. Sebutkan apa saja pilar-pilar demokrasi. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi tahun 2006 mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, demokrasi dengan kecerdasan. Yang nomor 3, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang terakhir yaitu yang ke-10, demokrasi berkeadilan sosial. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.